Sebelah sana tuh. Oke, kita ke sana. Begini Kang, Ansor Jabar kan organisasi besar ya Kang. Kira-kira jumlah kader se-Jawa Barat ini berapa Kang? Ansor dan Banser Kang? Hasil kaderisasi kurang lebih yang selama kita jadi pengurus PW Ansor Jawa Barat itu kurang lebih 700 ribuan berdasarkan hasil kaderisasi. Belum kalau ditambah yang dulu barangkali lebih dari itu. Sekitar 700 ribu ya Kang? Tidak sekitar, ada datanya. Ada datanya ya? Oke. Tugas utama kader Ansor itu apa sih Kang? Tugas utama kader Ansor itu harus bisa bermanfaat bagi yang lain, harus jadi bisa menolong yang lain, karena kader Ansor itu jadi agen Aswaja, agen NKRI. Jadi harus akhlaknya harus menampakkan akhlak Aswaja, sikapnya harus menampakkan sikap Aswaja dengan berpegang teguh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Luar biasa sekali, begitu hebat tugas utama kader Ansor. Nah, dalam proses berbangsa dan bernegara, kira-kira kader Ansor itu seperti apa Kang? Kita punya tagline NKRI harga mati. Nah, tentu saja cara kita melakukan ikhtiar dalam bela negara ini banyak hal. Jadi kader Ansor harus memiliki kapasitas, harus memiliki kemampuan, dan harus memiliki kecakapan untuk mengurus negara ini bahkan di wilayah yang paling kecil. Nah, hal ini yang sedang kita dorong. Jadi semua kader Ansor wajib memiliki kecakapan, wajib memiliki keahlian sehingga mereka hidupnya bisa bermanfaat bagi yang lain. Punya skill ya. Ya. Nah, dalam proses pemerdekaan Republik Indonesia, apakah Ansor terlibat? Wah, sudah jangan tanya lah itu mah. Sudah jangan tanya bagaimana sebetulnya Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor menjadi garda terdepan dalam konteks merebut kemerdekaan. Maka dalam mengisi kemerdekaan juga ya tentu harusnya kita memiliki peran yang jauh lebih baik daripada yang lain. Kader Ansor sudah bahu-membahu ikut memerdekakan bangsa Indonesia. Kira-kira setelah Indonesia merdeka, berdaulat, tugas kader Ansor mengisi kemerdekaan ini apa Kang? Tentu saja ya tidak tidak jauh lebih mudah, sama saja. Cuman caranya yang berbeda. Bahwa kesediaan kita untuk berkorban, kesediaan kita untuk membela negara ini itu tidak berkurang sama sekali. Tinggal soal caranya saja yang berbeda. Dulu misalnya merebut kita ada yang pegang senjata, ada yang diplomasi, ada yang mengkonsolidasi. Hari ini juga kira-kira sama. Bagaimana kita beransor itu bisa memberikan rasa aman bagi yang lain, kemudian bisa menghilangkan rasa lapar bagi yang lain, paling tidak bagi kader lah. Jadi mengisi kemerdekaan itu ya wajib, banyak caranya, dan prinsipnya tetap sama, bahwa kita siap mengorbankan apapun untuk mengisi kemerdekaan ini. Harus berkuasa kah? Itu sebagian. Kalau berkuasa itu kan hanya peristilahan saja. Yang paling penting itu adalah khidmah kita, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Bahwa aspek-aspeknya ada yang aspek politik misalnya, ya tentu saja kader Ansor sekarang banyak juga yang terlibat secara langsung di politik. Ada ya Gus Kutum, ketua umum kita juga jadi menteri agama, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi anggota DPRD, bahkan ada yang jadi RT misalnya, banyak sekali. Itu membuktikan bahwa semua ruang yang bisa kita isi untuk mengisi kemerdekaan itu ya kita isi. Artinya tidak harus spesifik ada dalam dunia politik ataupun dalam dunia apa gitu ya. Semua harus kita isi, semua harus kita isi. Sekarang kan yang jadi kader yang jadi TNI, Polri segala macam sebetulnya sudah ada, cuman memang kuantitasnya mungkin perlu kita tambah. Kang, sekarang kan arus teknologi digital merambah ke semua sendi kehidupan. Bahkan banyak sekali anak muda hari ini mudah terprovokasi, mudah terbawa situasi, dengan mudahnya informasi. Kira-kira kader Ansor dalam mensikapi itu harus apa Kang? Kan hal-hal yang seperti itu juga sejak dulu sebetulnya banyak hoax segala macam. Maka kader Ansor itu misalnya begini, dalam konteks agama
kader Ansor wajib hanya menerima pengetahuan keagamaan dari sumber-sumber yang otoritatif yang memiliki sambungan sanad tersambung sampai Kangjeng Nabi, sehingga beragamanya tidak cenah. Kemudian kita harus terbiasa dengan sikap tabayun, karena media sosial itu arus informasinya tidak bisa dibendung. Tentu saja harus bisa memilah dan memilih. Jadi bukan hanya resep sharing, resep sharing, tapi juga harus bisa nyaring. Nah, berorganisasi sebagaimana yang digariskan oleh para muassis itu adalah ikhtiar kita untuk terus-terus bersama menjaga informasi juga, karena organisasi ya kita bisa sharing bersama-sama saring bersama-sama sebelum sharing, sehingga tidak menjadi korban hoax, apalagi jadi produsen hoax yang bisa menyebabkan keribuhan, bisa menyebabkan keributan. Kang, dalam proses mempertahankan kedaulatan, integritas negara, apakah Ansor pernah bergesekan dengan kelompok lain? Jadi sikap kita kan sederhana. Tadi soal NKRI harga mati. Jadi siapa saja yang berkehendak mengganti, mengubah negara kesatuan Republik Indonesia, tentu saja itu sebagai ancaman yang harus kita lawan. Nah, cuman memang soal cara melawannya ini belum tentu juga lewat cara-cara yang selalu fisik gitu loh. Ini juga harus memperkuat dimensi pemikiran kita, karena tadi misalnya pemikiran-pemikiran yang anti NKRI juga banyak sekali di media sosial. Nah, tentu hal-hal seperti ini harus kita lawan juga dengan pemikiran, termasuk pemikiran-pemikiran keagamaan yang hari ini dianggap intoleran, anti NKRI. Ini kan wilayahnya wilayah perang pemikiran. Nah, tentu saja kader Ansor wajib menjadi bagian dari ikhtiar memenangkan pertarungan pemikiran di media sosial itu. Jadi kita tidak bisa pakai emosi, tidak bisa ambekan gitu loh. Tapi harus mengedepankan ilmu. Kita harus pastikan bahwa keterlibatan kita di media sosial, mengisi media sosial itu dengan informasi-informasi Islam wasatiyah yang sebagaimana mestinya, Islam rahmatan lil alamin, sebagaimana diajarkan oleh Kangjeng Rasul melalui guru-guru kita. Nah, informasi di media sosial tentu harus kita penuhi dengan itu, bukan lebih banyak malah mengomentari pemikiran-pemikiran yang lain. Kita banjiri saja media sosial dengan pemikiran, dengan karya-karya yang menunjukkan bahwa Aswaja An-Nahdiyah itu, Aswaja Islam rahmatan lil alamin itu memang sampai pada kita tidak melalui kariwuhan, tapi melalui proses dakwah akulturatif yang manusiawi. Oke, Kang, ini kan jangkauan luas dakwah kader Ansor itu sangat luas, multidimensi. Kira-kira dalam konteks kekinian, media dakwah atau siar atau edukasi terhadap masyarakat yang kira-kira tepat, akurat itu seperti apa, Kang? Ya banyak, kita yang penting kan sebetulnya ngasih contoh, harus jadi teladan, harus jadi pelopor di tempatnya masing-masing. Tadi di awal juga saya sampaikan bahwa kader Ansor itu juru dakwahnya atau dai-nya, mubalignya Aswaja, mubalignya NKRI di tempatnya masing-masing. Jadi harus ditunjukkan bahwa bukan hanya pemikirannya, bukan hanya omongannya, tapi sikapnya juga harus jadi teladan, bahwa beraswaja itu seperti apa, ber-NKRI itu seperti apa, sehingga tidak butuh hanya sekedar omongan. Karena bagi kita yang namanya dakwah itu bukan hanya di atas podium kemudian menyampaikan informasi, tapi dakwah itu diamnya saja kita dakwah, lempangnya saja kita dakwah, bahkan ke jamban saja kita dakwah, sebagaimana yang dicontohkan oleh kiai-kiai kita di pesantren lah, kira-kira seperti itu. Jadi menyampaikan ilmu itu bukan hanya di forum pengajian, ketika tidak ngaji pun itu sebetulnya dakwah. Karena kenapa misalnya pesantren itu dekat sekali antara rumah kiai dengan pondok, sehingga santri itu mempelajari bukan hanya pengetahuan yang kognitif, tapi termasuk bagaimana sikap kiai terhadap keluarganya, itu adalah juga bagian dari dakwah. Bagaimana sikap kiai memperlakukan tamu, bagaimana sikap kiai memperlakukan aparat negara dan lain sebagainya. Jadi dakwah itu ya 24 jam. Beransor itu harus jadi gaya hidup, harus jadi cara hidup. Jadi tidak hanya sekedarnya pakai seragam, tidak hanya sekedar ketika acara-acara seremonial, tapi tentu harus holistik dalam setiap kehidupan itu, dari nafas ke nafas, dari tidur sampai tidur lagi, ya harus begitu.
Jadi 24 jam harus menjadi sistem kaderisasi ya Kang? Iya. Oke, Kang, ini kan tadi diceritakan kader Ansor itu sudah sampai 700.000. Nah, target utama pengkaderan ini apa sih Kang? Target utama pengkaderan itu kan edukasi sebetulnya, menyampaikan tadi informasi-informasi agama. Kalau kader itu penggerak ya, kader itu adalah penggerak. Jadi kader itu memiliki hak dan kewajiban, simpatisan tentu jauh lebih banyak dari itu. Tapi kader itu nanti diproyeksikan jadi pengurus, jadi pelopor, jadi orang yang bisa mencerahkan, bisa menggerakkan dirinya, keluarganya, lingkungan sekitarnya untuk tadi berislam rahmatan lil alamin, beraswaja, kemudian ber-NKRI dengan baik. Jadi ya tugas kader itu ya harus itu tadi, bisa mencerahkan dirinya dulu, bisa menggerakkan dirinya. Bukan hanya nanti bisa cerah tapi tidak gerak, ya percuma. Apalagi gerak tapi tidak cerah juga ya percuma. Maka harus tercerahkan dan harus bisa menggerakkan dirinya, menggerakkan keluarganya, menggerakkan lingkungannya. Terakhir Kang, sekarang program Ansor yang sedang dijalankan itu apa Kang? Program yang sedang dijalankan itu banyak sekali. Program kaderisasi kalaupun masa pandemi ini juga tetap jalan. Tidak berhenti, kita berinovasi. Ada kaderisasi melalui sistem daring. Kemudian kita tadi taat protokol kesehatan. Hari ini kita nggak pakai masker karena di alam bebas ya. Alam bebas di hutan. Kemudian banyak kita juga lagi bekerja sebetulnya. Tadi sampai Anda datang itu kita lagi beres-beres ini. Jadi tidak sedang berkumpul dan berkerumun. Nah, hari ini kita coba di PW Ansor atas perintah pimpinan pusat, ketua umum, kita fokus di pertanian. Karena tadi salah satu ikhtiar kita menjaga negeri ini adalah bisa ngasih makan rakyatnya. Bayangkan pertahanan negara paling utama itu ya beteng, si beteng. Karena kalau rakyatnya lapar, nggak bisa mikir beres, akan jauh lebih rentan negara ini apabila rakyatnya lapar. Dan sampai kapan kita akan terus dikasih makan oleh bangsa-bangsa lain? Tentu swasembada pangan ini penting atas arahan pimpinan pusat. Kemudian kita juga diberi fasilitas oleh Ibu Dirut PT MPM, kemudian juga oleh Pak Kadensus 88 untuk mengelola tanah yang dimiliki oleh PT MPM untuk kita belajar bertani. Sehingga pertanian itu bukan sesuatu yang bukan hanya tinggal daki gitu loh, tapi pertanian yang belajar pertanian yang ada ilmunya. Kita juga berguru ke banyak pihak yang memang memiliki pengetahuan yang memadai soal bagaimana cara bertani yang baik. Ini yang transformasi tadi, bahwa tekad kita untuk terus menjaga negeri ini ya tidak pernah berkurang, tapi soal caranya tadi soal NKRI harga mati itu bukan hanya soal perang, tapi soal menyiapkan isi beteng juga. Mempersiapkan logistik sekian tahun ke depan ya Kang? Ya, suka atau tidak suka misalnya, harus ada upaya serius. Apalagi kader-kader Ansor rata-rata memang dari pinggiran, jangan sampai meninggalkan identitasnya. Kita itu katanya negara agraris, tapi masa BACC, kita itu negara agraris. Kemudian masa cengek meli, kan kira-kira begitu. Jangan sampai misalnya banyak hal yang bisa kita tanam sendiri, bisa kita produksi sendiri, itu malah impor. Ya kita mulai dari hal-hal seperti itulah. Komoditas yang ditanam di kebun ini apa Kang? Kita sekarang nanamnya, tegakan utamanya itu yang sudah kita tanam itu alpukat. Nanti kita akan tambah dengan kopi. Kemudian di sela-selanya kita akan tanam sayur mayur, hortikultura, sehingga nanti ada produksi yang harian, mingguan, bulanan, mungkin ada yang tahunan. Sehingga aktivitas memanfaatkan tanah ini betul-betul bisa produktif. Kita ingin berikhtiar bahwa tadi memanfaatkan setiap jengkal lahan ini tidak untuk tidak untuk dianggap sekarap-karap. Jangan sampai misalnya kita ceritain KRI harga mati, tapi di mana-mana lahan gersang, di mana-mana lahan tandus, tapi tiba-tiba orang bicara bahwa dia tidak punya pekerjaan, pengangguran, padahal sebetulnya kalau mau bertani lahannya juga banyak. Tapi juga harus kita akan bikin sistematika bagaimana juga selama ini
petani kita menjadi pihak yang katanya selalu dirugikan, kita akan kaji bersama-sama apa regulasi yang harus kita bereskan atau apa. Nah tentu ya harus praktis, karena tidak bisa nanti kita ngarang, kita ngawang-ngawang, waduh petani kita misalnya terpinggirkan, petani kita dimiskinkan, tanpa sebetulnya kita juga bukan petani. Nah hari ini kita coba ke arah sana. Kang, sebenarnya dalam menghadapi arus global hari ini, kendala besar apa yang dihadapi oleh pemuda Indonesia? Yang dihadapi itu kedul saja sebetulnya. Jadi kedul, kita sudah cukup banyak punya pengetahuan untuk maju. Pengetahuan apapun hari ini kan mudah. Zaman zaman internet ini mudah lah. Mau nyari informasi apapun juga mudah. Artinya dalam kerangka pengetahuan mau jadi apapun juga bisa. Nah, cuman kita belum punya cukup kesabaran bagaimana mengeksekusi keinginan itu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki sampai di tujuan. Jadi ya itu kedul, karena kedul. Terlalu enakeun lah di sini. Malas mungkin, ya Kang kedul itu? Kedul itu malas kebluk we gitu loh. Jadi sukuna teh teu daekeun indit, leungeunna teu daekeun indit. Ngomong kita makin banyak, tapi sukuna cicing wae, leungeunna cicing wae. Padahal kan kalau apa yang dipikirkan, apa yang dibicarakan kemudian itu dilakukan, saya pikir negeri ini akan makin baik lah. Contoh misalnya gini, kan riuh rendah ajakan kebaikan di media sosial banyak sekali, tapi yang baik kan juga nggak sebanyak yang di media sosial. Artinya kalau kebaikan di media sosial itu dilakukan, akan ya negeri ini akan makin mudah lah. Kalau misalnya orang-orang kan selalu cerita, nggak usah mengomeli kegelapan, cukup nyalakan lilin misalnya, kan begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ya mari juga kita perbaiki. Bukan hanya dalam konstruk bernegara, tentu ya itu ada pimpinan pusat kalau dalam konteks bernegara misalnya. Dalam konteks provinsi ya ada pimpinan wilayah, dalam konteks kabupaten ada pimpinan cabang, di kecamatan ada pimpinan anak cabang, di desa ada pimpinan ranting, kemudian di tingkat dusun ada pimpinan anak ranting, di tingkat keluarga kan ada kader. Kalau semua bergerak, kalau semua bukan hanya bisa berpikir yang baik-baik, bukan hanya bicara yang baik-baik, tapi melakukan hal yang baik-baik, saya pikir ini akan cepat makin baik. Kang, terima kasih atas waktunya Kang. Oke, sami-sami. Sebelumnya saya mohon closing statement untuk seluruh kader Ansor Banser se-Jawa Barat Kang, dalam proses mengisi kemerdekaan. Oke, negeri ini milik kita. Negara ini diperjuangkan salah satunya oleh para orang tua kita. Tentu kewajiban kita untuk menjaga, memelihara, karena ini adalah warisan dari anak cucu kita. Mari kita pastikan bahwa titipan ini sampai pada mereka dalam keadaan utuh, dalam keadaan makin baik. Bukan hanya nanti kita mewarisi atau menyampaikan amanat dari anak cucu kita ini, negara yang sudah hancur, negara yang kelaparan, negara yang rakyatnya tidak sejahtera, tidak maju. Dan itu akan dimulai dari kita. Kita tidak bisa berharap pada siapapun, kecuali berharap pada semua potensi, pada semua potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Mari kita pergunakan seluruh potensi itu untuk kebaikan, dan sebagaimana yang digariskan oleh para muassis kita, bahwa keberadaan kita harus makin bermanfaat bagi yang lain. Negara ini punya kita, maka jangan sampai teriaknya NKRI harga mati, tapi sikap kita justru menunjukkan bahwa kita tidak cinta-cinta amat terhadap negeri ini. Terima kasih. Terima kasih Kang atas waktunya, sudah hadir, sudah meluangkan waktu di Kopi Morning Ansor Jabar. Sahabat sekalian, saya Jambrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar, mencerah